Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nail Putra Dias, NIM 25271665 dari kelas P. Saya ingin membahas tentang sejarah dan filsafat olahraga. Mengapa mempelajari sejarah? Mungkin tidak langsung terlihat jelas bahwa studi tentang kisahnya di bidang manapun, termasuk olahraga dan pendidikan jasmani, dapat mengarah pada kehidupan yang lebih tercerahkan dan produktif. Banyak orang berpendapat bahwa mengetahui sejarah tidak relevan dengan kehidupan mereka. Salah satu aspek dari karakter kita adalah keyakinan umum bahwa kita sedang menuju ke masa depan, dan aspek paling jelas dari sejarah adalah bahwa itu ada di masa lalu. Yang membuat hal-hal menjadi bermasalah adalah bahwa studi tentang sejarah atau bahkan sejarah olahraga kadang-kadang dianggap membosankan, berulang-ulang, dan tidak langsung berhubungan dengan kehidupan mereka yang membaca tentang sejarah. Pendahuluan. Sebelum kita mulai menjelaskan proses melakukan sejarah, sebuah pertanyaan dasar perlu diajukan dan dijawab. Mengapa mempelajari sejarah? Mungkin tidak langsung terlihat jelas bahwa studi tentang kisahnya di bidang manapun, termasuk olahraga dan pendidikan jasmani, dapat mengarah pada kehidupan yang lebih tercerahkan dan produktif. Banyak orang berpendapat bahwa mengetahui sejarah tidak relevan dengan kehidupan mereka. Salah satu aspek dari karakter kita adalah keyakinan umum bahwa kita sedang menuju ke masa depan, dan aspek paling jelas tentang sejarah atau bahkan sejarah olahraga kadang-kadang dianggap membosankan, berulang-ulang, dan tidak langsung berhubungan dengan kehidupan mereka yang membaca tentang sejarah. Seperti argumennya, karena para pemain dan peristiwa dalam sejarah ada di belakang kita, peristiwa dan orang-orang tidak memiliki relevansi dalam hidup kita. B. Sejarah singkat filsafat olahraga. Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga olimpiade. Keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Pada masa tersebut, kepemimpinan seorang diukur melalui kemampuan berolahraganya. Hal ini dapat dilihat pada karya sastra Odyssea oleh Homeros yang menarasikan perhelatan olahraga oleh masyarakat Skiria. Olahraga dipandang sebagai suatu hal yang dapat dikaji secara epistemik melalui proses metodologis yang memperbolehkan kita melihat kebenaran objektif potensi atletik seorang dengan melibatkan orang tersebut dalam suatu pertandingan olahraga. Kemampuan atletik dinilai sebagai jalan untuk menjawab persoalan kesenjangan sosial. Olahraga dinilai sebagai pendidikan moral. Plato bahkan mendorong keterlibatan wanita dalam olahraga untuk memperkaya moral mereka. Aristoteles menekan kegiatan fisik sebagai sebuah tanggung jawab etis. 2. Masa kontemporer atau abad ke-19 dan seterusnya. Filsafat olahraga kembali bangkit berkat karya filsuf dari Universitas Yale Paul Weiss yang berjudul Sport. A. Philosophical Inquiry pada tahun 1969. Weiss melihat karya-karya terkait filsafat olahraga sebagai refleksi elitisme akademis. Dalam pandangannya, olahraga selalu dipandang sebagai budaya rendah pada abad ke-19. Perspektif filosofis
akan olahraga dan aktivitas fisik hanya sedikit diskusikan dalam informasi pendidikan kala itu dengan menguatnya pandangan umum bahwa kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan kesehatan. Manfaat kesehatan dan pendidikan dari aktivitas fisik dipandang sebagai komponen kehidupan publik. Banyak pendukung pendidikan olahraga melihat olahraga dari aspek filosofis dengan mengkaji dari segi teleologi, dualisme pikiran dan tubuh, serta metafisika sebagai model kemanusiaan dan keorangan. Filsafat politik turut mempengaruhi pandangan umum terkait olahraga sebagai jawaban atas permasalahan sosial dan politik pada masa itu, dan mengembangkan konsep tanggung jawab masyarakat dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Meski kajian filsafat olahraga cenderung terkesan dilakukan di barat, Jepang adalah salah satu negara timur yang cukup gencar melakukan analisis filsafat olahraga. C. Tokoh-tokoh filsafat Yunani. Secara Socrates hidup pada sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengenali dirinya sendiri. Menurut beliau, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. 2. Plato yang hidup sejak 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ini mengemukakan atas pendapatnya bahwa realitas yang paling mendasar atau ide. Plato percaya bahwa alam kita lihat ini bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia tangkap indrawi atau dunia nyata dan dunia ide untuk memasuki dunia ide. 3. Aristoteles hidup sejak 384 sampai 322 sebelum Masehi dan pernah menjadi murid terbaik dari Plato selama 20 tahun. Aristoteles ini senang melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat dan tempat menjadi guru dan dari Pangeran Alexander hingga dirinya menjadi Raja Alexander yang agung, sama halnya dengan gurunya Plato. Beliau ini juga mendirikan sebuah sekolah bernama Lyceum. Aristoteles dikenal sebagai pemikir yang kritis dengan banyak melakukan penelitian dan aktif mengembangkan pengetahuan semasa hidupnya. Bab 3. Definisi filsafat olahraga. Definisi filsafat disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu banyak pula orang yang menganggap bahwa filsafat adalah ilmu paling istimewa dan menduduki tempat paling tinggi di antara seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu filsafat. Pandangan dalam filsafat. 1. Idealisme. Istilah idealisme ini dikemukakan oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Plato memiliki pemikiran bahwa realitas yang paling fundamental dan realitas yang tampak oleh indera manusia adalah ide. Penekanan dalam pandangan ini idealis alam yang mana bersifat spiritual. Orang-orang yang mengikuti pandangan ini
2. Humanisme sejak zaman kuno hingga pertengahan abad ke-4 Masehi. Pendidikan yang ada di Yunani dan Romawi memiliki tujuan membentuk manusia supaya dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara serta bangsa. Kemudian selanjutnya di Eropa, abad ke-5 hingga ke-14 juga terdapat pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup abadi dan mengatasi kebutuhan duniawi. Pandangan humanisme ini sebenarnya memiliki arah, yakni humanisme individu dan humanisme sosial. Dalam humanisme individu, lebih mengutamakan adanya kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat dan sebagai aktivitas yang menuntut kreativitas. Biasanya pemikiran tersebut disalurkan melalui kesenian, kesusastraan, musik, dan teknologi. Sementara dalam humanisme sosial lebih mengutamakan pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk kesejahteraan sosial dan hubungan antara manusia. 3. Rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan yang sumber pengetahuan berasal dari rasio atau akal manusia. René Descartes dikenal sebagai bapak rasionalisme, sebagai tokoh filsuf modern. Selain itu ada juga tokoh John Locke yang berpandangan mengenai adanya tabula rasa, artinya setiap manusia diciptakan sama, layaknya kertas kosong. Dengan demikian, para manusia itu harus dilatih dan diberikan pendidikan supaya dapat menalar dan tidak selamanya menjadi kertas kosong. Ruang lingkup filsafat olahraga. A. Ruang lingkup filsafat olahraga. Adapun untuk ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga antara lain 1. Sportivitas. Sportivitas adalah kebajikan olahraga yang mendasar. Ini juga dianggap penting untuk kehidupan sipil dan budaya di luar olahraga. Namun demikian, konsep tersebut mendapat sedikit perhatian filosofis. Literatur tentang sportivitas berpusat pada pandangan bahwa kebijakan ini membutuhkan lebih dari sekedar kepatuhan dan aturan formal. Namun, ada dua perselisihan utama dalam literatur tentang sportivitas. Berpusat pada pandangan bahwa kebijakan ini membutuhkan lebih dari sekedar kepatuhan pada aturan formal. Namun, ada dua perselisihan utama dalam literatur. Apakah sportivitas adalah kebajikan di semua tingkatan olahraga atau hanya di tingkat rekreasi? Dan apakah sportivitas adalah konsep yang bersatu atau berkelompok kebijakan yang berbeda? B. 2. Kecurangan berbeda dengan sportivitas. Kecurangan mewakili setidaknya prima facie bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga. Menyontek terbukti menjadi konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan pada permainan olahraga. Untuk yang menang dan kalah pasti ada akan, tetapi suatu hal keburukan jika terdapat yang melakukan kecurangan. Pemahaman akal sehat tentang kecurangan sebagai pelanggaran terdapat yang melakukan kecurangan. Pemahaman akal sehat tentang kecurangan sebagai pelanggaran yang disengaja dari aturan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif penuh dengan kesulitan, atau grand yang disengajakan dari aturan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif penuh dengan kesulitan. Grant 2026, Russell 2017. Misalnya, jika menyontek merupakan jenis pelanggaran aturan, bagaimana dengan pelanggaran? Kesimpulan dari pembahasan mengenai sejarah filsafat dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk peradaban dan cara berpikir manusia. Sejarah memberikan gambaran tentang
perjalanan umat manusia dari masa ke masa, sedangkan filsafat memberikan landasan dan refleksi terhadap nilai-nilai, pengetahuan serta makna dari perjalanan tersebut. Melalui kajian sejarah, kita dapat memahami pembagian ide, kebudayaan, serta sistem sosial yang muncul hasil pemikiran manusia. Sementara itu, melalui filsafat, kita diajak untuk berpikir kritis, logis, dan mendalam terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah, sehingga tidak kerja melihat fakta, tetapi juga makna di baliknya. Dengan demikian, sejarah filsafat saling melengkapi. Sejarah tanpa filsafat akan kehilangan arah dan makna, sedangkan filsafat dan tanpa sejarah akan kehilangan pajakan nyata. Keduanya mengajak kita untuk memahami lalu, menilai masa kini, dan mempersiapkan masa depan dengan pemikiran yang bijaksana dan rasional. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih atas nyimaknya tentang sejarah dan filsafat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.